Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li basyiran min ahli. Sadaqallah, sadaqa Rasulul Karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah SWT untuk bisa mendekatkan diri dengan cara membaca ayat-ayatnya. Bersyukur karena tidak semua manusia didekatkan Allah SWT. Ketika Allah mengendaki hambanya, maka Allah mudahkan cara untuk bisa mendekatkan diri kepadanya. Caranya mudah, enteng lagi, itulah. Tapi kalau memang Allah mengendaki hambanya itu belum bisa dekat, maka berat untuk melangkah mendekatkannya. Itulah hidup, caranya begitu. Makanya sekali lagi kita bersyukur ketika kita didekatkan oleh Allah SWT kepada ayatnya, kepada kalimatnya, kepada ibadah, itu tanda Allah pasti mencintai dan memberikan hidayah, petunjuk. Karena Allah tidak mengobral hidayah. Sekali lagi. Allah hanya mengobral nikmat. Jangan salah ya. Allah hanya mengobral nikmat. Jadi kalau ada orang banyak diberi nikmat, jangan bangga dulu. Emang itu diobral sama Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sampai Allah mengatakan, kalau kau ingin ngitung nikmatku, nggak bisa, emang saya obral itu nikmat. Yang paling ingkar dikasih nikmat. Yang paling ingkar ya. Yang taat juga dikasih nikmat, karena nikmat itu murah. Kenapa murah? Nikmat disuruh mencari sendiri. Jadi nikmat itu suruh cari sendiri, Pak. Kenapa? Ya karena menurut Allah ringan aja itu nikmat, murah aja. Cari sendiri aja deh, ambil sendirilah. Itu nikmat. Jadi kalau kita mencari lalu dapat nikmat, emang murah sebenarnya nikmat. Tapi ada yang tidak bisa kita cari kecuali kehendak Allah sendiri. Apa itu? Hidayah. Nabinya dikasih enggak untuk obral hidayah? Nabinya enggak dikasih. Pertama kita ambil contoh misalnya gini, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu saking cintanya sama bapaknya, ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi attakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahku, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Gitu kan? Itu Ibrahim loh. Jadi Nabi Ibrahim itu saking sayangnya kepada ayahnya, walaupun dia pemahat patung, saking sayangnya nih Pak, maka Nabi Ibrahim berjanji, engkau ayahku akan aku mintakan ampun kepada Allah. Begitu, saking sayangnya. Coba kalau Nabi Ibrahim punya hidayah, kira-kira udah langsung dibagi-bagi enggak itu Nabi Ibrahim? nih, kayak nikmat itu loh, kayak langsung bagi. Nabi Muhammad itu saking mengendaki paman-pamannya, paman itu kalau dalam agama Islam disebut bapak juga, orang tua juga gitu loh. Itu sampai ditegur Allah. Ya, Nabi itu punya sifat Rauf Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rauf itu sifatnya Allah, Rahim itu sifatnya Allah, tapi dipinjamkan kepada Nabi Muhammad. Tuh.
Kalau kita cinta, kita ini senang, mungkin kita senang cinta, nggak seberapa sebenarnya. Kita nggak dikasih sifat rauf, kita nggak dikasih sifat rohim, nggak dititipi sama Allah itu. Tapi nabimu, kalau bahasa kita nih, nabimu Muhammad itu dikasih Allah sifat rahim, raufur rahim. Itu dipinjamkan kepada Nabi. Bayangkan tuh, bagaimana kira-kira kalau ada pamannya, tidak bisa diajak untuk berbuat menyembah Allah, nggak mau menerima Islam, kira-kira rasanya Nabi Muhammad itu kepengen nggak kalau pamannya itu bisa Islam, bisa mendapat hidayah, kepengen nggak? Kayak Nabi Ibrahim juga bapaknya kepengen agar bisa mendapat hidayah, tapi begitu saking kepengennya, apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, ya Muhammad, engkau sifatmu rahim ya, rauf ya. Kemudian apa? Rahmatan lil alamin ya, rahmatan linnas ya. Sifatmu itu kayak gitu, rahmat-rahmat diberikan Allah, tapi kau tidak bisa memberi hidayah kepada pamanmu. Tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kau cintai. Itu maksudnya. Kita dekat Nabi apa enggak kira-kira? Saya mau nanya. Jangan-jangan pada pelengak-lengok ya. Bagaimana kita bisa dekat Nabi gitu ya? Kalau logikanya, kalau pamannya yang dekat saja gitu loh. Nabi nggak bisa ngasih hidayah. Nggak bisa deh. Apalagi kita yang di sini logikanya loh ya. Nabi pun nggak bisa ngasih hidayah. Hidayah mutlak milik Allah. Lebih syukurlah kau dipilih Allah mendapatkan hidayah. Padahal orang TSM, orang sini. Ya, ya Allah, ini yang sering saya ungkapkan. Itu nikmat luar biasa. Dipilih Allah. Masya Allah. Tapi anehnya gitu kan. Aneh, orang yang tidak dipilih merasa lebih hebat daripada orang yang dipilih. Dari dulu juga begitu. Karena apa? Aku beri nikmat, bukan itu adalah orang yang terpilih bagiku, kata Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Memang aku sediakan kok langit bumi isinya untuk kamu, ambil. Kata Allah tuh. Ambil, artinya apa? Nggak akan mengaruhi dirimu, akan tertolak dari api neraka sekalipun kau memiliki dunia dan seisinya. Nggak ngaruh, nggak bisa. Gitu loh. Lah, terus yang bisa ngaruh, yang kasih dari Allah, itulah yang bisa ngaruh. Kenapa kok begitu? Karena yang menciptakan sesuatu Allah, alatnya dari Allah. Saya ulangi lagi nih. Kalau kita menciptakan pintu, menciptakan gedung, menciptakan rumah, lalu kuncinya saya bagi-bagi, kunci saya kasih ke kita semua, kira-kira bisa masuk nggak? Ya bisa, orang kuncinya yang ngasihnya Allah, kita yang bangun gedung, kuncinya kita ya kasih ini kuncinya ya, itu rumah kuncinya ya, gitu kan. Masuk Pak, itulah makanya ya Allah, itulah Quran. Jadi saya ingin sebelumnya ini ingin mengungkapkan saja ini, sebelum kita ngaji, karena isinya Quran itu harus diterjemahkan Pak. Jadi di Quran itu aneh Pak, aneh itu menurut saya. Ada orang yang ngaji, halangannya itu bapaknya. Anak ngaji, halangannya bapaknya. Atau anak berbuat baik, halangannya bapaknya. Ada yang bapaknya baik, halangannya anaknya. Di Quran itu ada tuh. Ada suaminya baik, halangannya istrinya. Coba. Ada istrinya baik, halangannya suaminya. Di Quran itu terangkan loh. Itu yang bikin kita itu susah. Anak mau baik, halangannya bapaknya. Bapaknya ngajak baik, halangannya anaknya. Gitu kan? Suami mau ngajak baik, halangannya istrinya. Istrinya mau ngajak baik, halangannya. Coba, ini sebelum itu. Ya Allah. Kalau ada anak, halangannya bapaknya. Di Quran itu ada. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Pak. Bener gak? Nabi Ibrahim ngajak baik gak? Halangannya siapa? Bapaknya Azar. Bapaknya apa?
Ini yang paling berat itu kalau sudah urusan keluarga. Mau ngaji, berbuat baik, segala. Kalau urusan sama orang mah gampang itu mah. Kalau bahasa kita mau. Saya dakwah nih Pak ya. Ngajak orang gitu. Atau siapa saja ngajak orang. Orang lain nggak mau, nggak masalah. Betul? Orang lain nggak mau, nggak masalah. Tapi ketika kita ngajak anaknya nggak mau, itu Pak yang bikin masalah. Masalahnya gimana? Loh, tanggung jawabnya dunia akhirat. Dunia akhirat. Kalau ada misalnya ya, ini anak Nabi Ibrahim ya. Kalau dakwah sih, ayo. Dakwah dihadapin patung, patah-patahin aja tuh patung, betul nggak tuh? Orang patung, Pak. Ketika Nabi Ibrahim dakwah dihadapkan dengan patung, habisin aja. Tapi ketika dihadapkan dengan bapaknya, Pak, bingung. Satu ketika Allah mengatakan, Inna Ibrahima kana awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu anak yang santun. Coba, santun dia Pak, nggak berani ngomong kasar sama bapaknya gitu. Awwahun halim, dia itu santun bener Nabi Ibrahim tuh. Coba bayangkan, kira-kira kalau ngomong ngajak dakwah sama bapaknya ngomel-ngomel nggak kira-kira ya? Kira-kira apa lembut juga ngomongnya Pak? Awwahun halim, dia itu lembut Pak ngomongnya sama bapaknya. Ya mungkin ama ininya juga, tapi tetap aja beda ketika dakwah dihadapkan kepada Namrud, kepada patung, maka patung itu dihancurkan, betul ya? Tapi ketika berhadapan dengan bapaknya, Pak, bingung kita kalau berhadapan sama keluarga, mah. Aduh, bapaknya loh, gimana ceritanya? Mau dibentak-bentak? Nabi Ibrahim juga tahu gimana caranya ngomong sama bapaknya, gin. Nabi Ibrahim juga baca kali itu. Surat 17, surat Al-Isra kali ayat 24. Mungkin Nabi Ibrahim juga baca, Pak. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Al-Qur'an nih, kamu itu harus nunduk, merebahkan, kalau bahasa kita ini apa ya? Badan kita ini nggak songong kalau bahasa kita ini, lewat di hadapan orang tua, Pak. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Maka tundukkan dirimu ketika kau berhadapan dengan orang tua karena kasih sayang. Itu ada perintah, Pak. Nabi Ibrahim pasti tahu. Nah, dakwanya gimana? Bingung, Pak. Lah, ketika berhadapan dengan patung, patung semua dibabat semua, dihancurkan semuanya. Ketika ditanya, ini siapa yang ngancurin Tuhan kita? Namrud ngomong gitu kan, tengok nggak ada orang kok Tuhan hancur sendiri. Patung Tuhan terangkan, cuman satu yang ada manusia anak muda di rumah ini, namanya Ibrahim. Ditanya, Ibrahim, betulkah engkau menghancurkan patung ini? Tidak, saya tidak menghancurkan. Loh, kamu yang di rumah sendiri, yang menghancurkan adalah dia yang paling besar. Tanyakanlah bila dia bisa ngomong. Terus nanya, para penggawanya, para prajuritnya itu ketika disuruh nanya sama patung, nengok kanan, mana bisa? Nengok kanan, mana bisa? Itu dalam Quran. Terus yang bego Nabi Ibrahim apa itu mereka itu. Akhirnya dia nggak bisa lah. Saya ngomong masuk sama patung. Ibrahim memang gila kali ya. Loh, yang gila yang ngomong apa Ibrahimnya? Ibrahim coba tanyakan pada yang paling besar itu kampaknya masa di situ. Nabi Ibrahim menunjuk dengan tunjuk yang satu, maka dirinya ditunjuk dengan tunjuk yang 4 ini. Bohong, betul. Nabi Ibrahim pernah bohong, Pak. Pernah bohong, dikisahkan dalam Quran tuh bohongnya sekali. Bohongnya sekali urusan ini, dakwah ini. Ketika nanti Nabi Ibrahim ada di mahsyar, lalu kita datang kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, gitu kan bahasa kita. Engkau adalah kekasih Allah, syafi'ni syafaati aku. Kalau bahasa kita. Nabi Ibrahim mengatakan, aku nggak bisa menyapati kalian, anak cucuku. Kenapa? Aku punya dosa yang hari ini sebagai penentu diampuni apa tidak. Apa itu dosanya? Dulu aku pernah bohong sama Namrud. Ketika aku menghancurkan patung-patungnya, maka aku bohong.
saya tunjuk yang menghancurkan adalah siapa tadi? Patung yang besar. Itu bohong, Pak. Bohong sekali, menderita seumur hidup, ya bahasa kita, takut di hadapan Allah kalau nggak diampuni. Lah kita bohongnya tiap hari sampai nggak ketahuan itu bohong. Tiap hari bohong aja kerjaannya. Beda. Nabi Ibrahim itu bohong sekali. Dalam Quran terangkan, Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Diapakan? Ini dakwah ya. Dakwah itu rintangannya kayak gitu. Anak rintangannya orang tua. Yang di hadapan orang tua, patung-patung ciptaannya orang tuanya nih, dia yang bikin semua, dibuapat semuanya habis. Akhirnya apa? Ujungnya, ada ujungnya. Itulah risiko dakwah katanya. Apa? Tangkap Ibrahim. Diapain? Bakar. Tuh, itu kan gitu. Bakar. Gampang saja, bakar aja udah. Loh, saya juga berpikir, kenapa seorang Ibrahim kekasih Allah, tapi ketika ditangkap oleh Namrud, ketangkep. Itu saya juga bingung. Loh, Allah di mana? Bantu apa? Gitu. Dia itu kan bantu agama Allah. Pasti ya. Kok ketika ditangkap, ketangkep. Ini nggak nyambung pikiran saya itu. Harusnya disembunyikan kayak lari apa gimana itu ya. Tapi Allah berkehendaknya kadang-kadang di luar kemampuan nalar manusia. Walaupun dia kekasih Allah, Khalilullah loh Pak, kekasih Allah, Khalil, kekasih Allah. Tapi ketangkep. Coba bayangkan, kalau orang sudah nggak iman, pasti ngomongnya begini, tuh Ibrahim pasti dibenci sama Tuhannya. Kenapa? Kenapa dia membela agamanya Allah, ketangkep juga sama Namrud? Kan begitu ngomongnya. Jadi kita itu pasti begitu. Kita nggak tahu ternyata Allah punya skenario yang jitu kalau bahasa kita itu. Akhirnya ketangkep. Seandainya Nabi Ibrahim lari lalu tidak ketangkap, maka Namrud pasti berandai-andai. Seandainya Ibrahim ketangkep, ini kan lari misalnya nggak ketangkap, pasti akan aku bakar, mati dia tuh. Kalau aku bakar pasti mati. Kata Allah, tangkaplah kau, ketangkaplah Ibrahim ini. Ibrahim, kau ketangkaplah. Biar ngomong itu Namrud akan membakar kamu Ibrahim. Kalau bahasa kita gitu, silahkan. Begitu benar dibakar Nabi Ibrahim ketangkap, buktinya tidak mati. Nah ini. Buktinya tidak kebakar. Berarti Namrud akhirnya, loh, dibakar kok nggak kebakar? Nah inilah yang Allah katakan, walaupun manusia, walaupun api memang sifatnya membakar, tapi kalau kehendak Allah, maka api tidak berdaya di hadapan Allah, tidak bisa membakar tubuhnya Ibrahim. Baru dia, oh ini ada kekuatan lain pasti. Nah itu yang jelas tuh. Ada kekuatan lain. Kalau Nabi Ibrahim nggak ketangkep, pasti merasa kekuatan dia hebat, bisa bakar Nabi Ibrahim pasti mati. Coba, bingung nggak kita mikir? Api yang selama ini kita yakini membakar, kok bisa nggak membakar? Nah, ini nih. Ya, artinya dengan kata lain, Allah pasti tidak tidur kalau bahasa kita dalam kondisi yang sangat mepet, mentok. Baru ternyata Allah turun tangan. Ya Allah, kadang-kadang kita sama saja begitu ya. Kayaknya udah mepet banget ini, belum ada nih kejadian. Ya, ini kalau ngelihat kisah Nabi Ibrahim, kamu harus dibakar dulu kali. Ya Allah, udah mepet banget perasaan nih kita ya Pak ya, mepet banget kok belum ada. Gejala-gejalanya di mana ini? Ya Allah, ternyata Nabi Ibrahim ditolong Allah nunggu dibakar. Kalau cuma dihujani, dipukul, disingkirkan, belum, itu sih belum, baru dibakar. Kalau dibakar tidak ada daya kekuatan usaha manusia, nggak ada. Ketika daya usaha manusia sudah tidak ada, ya sudahlah kata Allah, aku yang akan menolongnya. Apa? Dengan satu ucapan saja, Pak. Kalau kata kita kan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, itu Isra Yasin. Tapi karena api sudah jelas, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, ngomong sama api, Pak. Allah ngomong sama api, hai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Api disuruh dingin, bingung. Selama ini kita yakini api dingin apa panas? Panas. Nah, kalau Bapak nggak percaya, silahkan coba nanti pulang di rumah ya, istilah selikaan, diinjek aja itu selikaan. Panas Pak. Nah, selama ini kita yakini panas. Nah,
Itu ada ketika Allah berkehendak, ya itulah itu kehendak Allah kapan saya nggak tahu ya. Maka api bisa dingin, ketika Allah mengatakan dingin, maka bisa beku 0 derajat lebih bawah lagi, maka Ibrahim pun ujungnya mati. Saya ulangi lagi nih. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan Allah hanya dinginlah api, Ibrahim di dalamnya, maka bisa mati, beku Nabi Ibrahim itu. Akhirnya diungkapi terakhir, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah api Ibrahim itu. Dingin ya dingin, tapi selamatkan Ibrahim. Masya Allah, itu dakwah. Dalam Quran terangkan begitu Ibrahim. Ya, ini nanti saya terangkan ini. Sebenarnya ini hanya kisah Sulaiman. Nanti nyampe, Pak. Yang nomor 2, Bapak. Ada ayah. Kalau tadi anak ya, dihalangi bapaknya. Sekarang ada ayah, dihalangi anaknya, Pak. Itu juga, aduh. Kalau kita dakwah kepada orang lain, Pak, gampang saja, bisa terserah, nggak bisa terserah, bisa ngomong kita. Ya, tapi ketika kepada anaknya, bingung loh Pak, siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, betul? Itu. Nabi Nuh ya Pak, Masya Allah. Wa yatajri bim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Surat Hud ayat 42. Masya Allah. Surat 11. Sampai nangis. Sampai nangis. Nabi nangis. Nangis bahasa kita. Nabi yang paling mengadukan persoalannya banyak itu Nabi Nuh. Nabi Nuh loh Pak, saking susahnya itu kaum. Bayangkan, Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. 950 tahun terangkan Quran. Dakwah ngajak orang Pak, itu sekitar ada ya berapa itu? Cuma 60 atau 50 orang. Ada yang mengatakan cuma 6 orang. Coba bayangkan Pak, berapa tadi tuh? 950 tahun. Dakwah ngajak orang cuman belasan atau puluhan orang. Kira-kira kalau Ustadz sekarang ngajak orang 950 tahun, yang datang cuma 6 orang, masjidnya itu aja yang datang, kira-kira ngaji terus apa pulang Pak itu Ustadz? Libur Pak. Libur Pak. Ya Allah, ini kesabaran. Nabi Nuh nggak perlu ampun amat gitu loh bahasa kita. Ngajak tugas dia, ngikut itu tugas mereka. Saya ulangi lagi, ngajak tugas dia, betul? Yang ngikut itu tugas mereka. Jadi Nabi Nuh ketika sudah menyampaikan, ya sudah, balighu anni walau ayah. Kamu tugasmu nyampaikan. Yang dengerin ada alhamdulillah, ada yang nurut alhamdulillah. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah ayat Allah. Itu yang menjadi hukuman dan masalah ketika disampaikan tidak diterima. Bukan orangnya. Bukan ustadznya. Ngerti maksudnya? Bukan ustadznya. Yang disampaikan itu. Oh, itu yang disampaikan. Sampai Imam Ali mengatakan, khudil hikmah walau min famim bahaim. Ambillah hikmah, kebenaran, walaupun keluar dari mulut binatang, ambil itu, yang keluar itu ambil, jangan binatangnya kamu lihat. Ngerti maksud saya Pak? Saya mau nanya, Bapak pernah nggak kalau masuk ke rumah orang-orang kaya gitu, itu yang jawab salam itu bukan orang Pak, apa? Burung beo. Yang baca kulhu tiap menit itu Pak, bukan orang Pak, apa? Burung beo. Yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu siapa Pak? Burung beo. Itu Pak. Burung beo. Kalau burung sudah bisa ngomong begitu, harganya berapa Pak? Berapa? Burung loh Pak. Bisa ngomong Allahu Akbar, bisa mengucap Assalamualaikum Pak. Ratusan juta kali itu. Giliran kita udah ngaji tiap hari, harganya berapa Pak? Tuh, itu manusia dibenci Allah itu begitu. Dibenci. Giliran burung aja harganya ratusan juta, bisa dibeli, dikasih itu, dikasih makannya daging, makannya ini, makannya itu. Cuman bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, daging makanannya Pak. Jutaan jual itu.
Giliran orang baca adzan tiap hari bagus suaranya tuh, ini dibalik sama Allah. Itulah akhirnya apa? Nabi Nuh, ya, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, ngadu sama Allah, ya Tuhanku, aku itu dakwah siang malam, falam yajid du'ai illa firara, kecuali mereka itu ketika mendengar suara seruanku ya Allah, mereka malah tambah lari. Ketika diajak ini lari, diajak lari, semuanya ngadu sama Allah. Nabi Nuh ngadu sama Allah. Ya Allah. Akhirnya apa? Namanya itu, ya, Nabi Nuh itu mujizatnya tuh perahu, Pak. Jadi mujizatnya Nabi Nuh itu aneh. Mujizatnya itu disuruh buat perahu saat kemarau panjang. Bayangin aja. Kira-kira kalau ada orang buat perahu kemarau panjang, Bapak ngeledek gak kira-kira? Hah? Ledek, kaum yang ledek tuh. Itu Nuh gila kali ya. Kenapa? Kemarau panjang gak ada lautan di sini. Gak ada. Kemarau panjang bikin perahu. Coba di sini ada kemarau panjang bikin perahu. Ngomongnya orang sini ngomong apa kira-kira, Pak? Wih, itu orang gila. Oh, perahu mau layar di mana kan gitu ya. Itu Nabi Nuh bikin perahu di musim kemarau, ya diledek begitu. Sambil dakwah tuh, sambil dakwah terus. Falam yajid du'ai illa firara. Ini ya Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak dia rahasia, keras, pelan, mereka lari semuanya. Betul ya? Oh, begitu dakwahnya ini anaknya sendiri, maka diperiksa ketika banjir sampai karena sudah begitu hebat, ya. Pembangkangan umatnya sudah begitu hebat, Allah turun tangan. Nuh sudah nggak sanggup, dia ngadu, aku nggak sanggup ya Allah, bahasa kita ini. Ya sudah, Allah serahkan. Akhirnya Nuh, sebentar lagi subuh ya. Sebentar lagi subuh, kamu siapkan perahu, naikkan semua orang-orang yang beriman, naikkan semuanya. Ternyata benar banjir. Begitu banjir, dinaikkan semua yang beriman. Itu perahunya Nabi Nuh itu mukjizat, Pak. Jadi menyelamatkan orang beriman ya. Oh, naik. Anaknya Syam, Ham, Jafis, 3 naik perahu. Yang satu nggak ada, Kanan nggak ada, Ham, Sam, Jafis. Anakku yang satu lagi nggak ada. Begitu dilihatin, fakana fi ma'zilin, dia ada di tempat yang jauh dari bapaknya, di bawah gunung. Dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Itu tangisan, jeritan orang tua tuh. Hai anakku, kesinilah bersama kami, bersama ayahmu, gitu kan ya. Itu bapaknya yang ngajak. Jangan bersama orang-orang kafir. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ayah, saya mau naik gunung. Aku akan terjaga dengan gunung ini, terjaga daripada air. Sombong kan ya? Namanya orang nggak mau beriman. Itu air bah udah nggak keruan. Air bah bisa menenggelamkan gunung. Bapak pernah nggak banjir di sini gunung tenggelam? Pernah nggak? Selama hidup kita pernah nggak gunung tenggelam? Kalau rumah tenggelam pernah ya? Pernah ya? Ini bukan rumah yang tenggelam, gunung tenggelam. Kita bayangkan berapa banyak itu air. Itu maksudnya. Di zaman Nabi Nuh itu gunung tenggelam. Masya Allah. Sya'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ayah, kalau bahasa kita, aku nggak bakalan ikut ayah, nggak bakalan nyembah Tuhan. Aku akan naik gunung, pasti aku selamat. Akhirnya air bisa menenggelamkan gunung dan membunuhnya, meninggal dunia. Masya Allah. Kira-kira saya mau nanya, kalau ada seorang ayah ngarepin anaknya untuk beriman ikut ya, kira-kira dia nggak mau, kira-kira ayahnya kayak apa rasa hatinya? Ya, kalau orang lain mungkin lah ada, biarin aja, dia aja nggak mau, oke. Tapi kalau keluarga sendiri ya nggak bisa ikut. Nanti saya berbayang di surga itu gimana perasaannya. Di surga itu kan gini, walakum ma tashtahi anfusukum walakum ma tad'un.
kenikmatan surga itu. Kenikmatan surga, orang yang di surga, apa yang kau minta dikabulkan. Dikabulkan, Pak. Ya, apa yang diberikan, kamu yang diberikan, silahkan makan gitu kalau bahasa itu Quran loh, Pak. Jangan nanya saya, Pak Amin udah pernah ke sana belum? Jangan ngomong begitu. Itu Quran. Jadi apa yang diminta? Terus kira-kira ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ketika nanti masuk di surga, anaknya inget tuh masuk neraka. Kira-kira yang diminta apa? Ini, Pak. Ini yang masalah, Pak. Jadi ketika anak atau orang tua atau keluarga berpisah, kalau berpisah di dunia ini gampang. Gampangnya gimana? Gampangnya tempat tinggal banyak, bisa diketemu orang banyak. Kalau di sana cuma dua tuh. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dah tuh. Kan dua ada. Jadi kalau nggak di surga ya di kata Allah. Lah kalau di kampung nggak ada di masjid, paling-paling di warung. Nggak ada di rumahnya kakeknya, paling di rumah bibinya, paling di rumah temennya, betul? Enak kan, masih enak. Lah kalau ini enggak, ketika tidak ada di surga, ya otomatis ini yang menjadi kita bingung. Nabi Nuh ya bingung, Nabi Ibrahim juga, ya Allah, wallahu alam itu sih urusan Allah. Tapi itu gambaran dunia aja kayak gitu, menderita Pak nanti. Ya, makanya ketika kita berseru apapun, selesai kok manusia. Yang dinilai itu adalah seruannya, bukan orangnya. Saya ulangi lagi. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah puji itu. Siapa yang bisa menandingi kebaikannya dibanding orang yang ngajak kebaikan? Siapa? Siapa yang bisa menandingi ucapan? Kata Allah itu kan, ucapan itu mengajak kepada saudaranya, kepada surga. Siapa? Gak ada. Itulah sebuah perkataan yang terbaik. Itu kok bisa, Pak? Gini ceritanya. Ngajak ke surga, ngajak temennya. Hebat kan? Hebat. Kita ini kalau makan enak, kira-kira yang enak itu ngajak temennya apa makan sendiri? Nah, tolong, ntar dulu nih. ini contoh nih. Kalau kita dapat nikmat, dapat bisnis, dapat nikmat apa ya gitu, kira-kira yang enak itu kita jalani sendiri apa ngajak teman-temannya? Sendiri. Ketika dia dapat enak itu pasti sendiri, pikir ngapain ngajak orang, itu enak sendiri aja. Dapat bisnis sendiri aja, makan enak sendiri aja. Kalau udah muntah baru aja orang ya. Gitu. Tapi ini ada orang masuk surga ngajak orang, itu yang lebih hebat tuh manusia. Surga itu segalanya ada, yang dijanjikan ada. Kok dia sanggup mengajak orang lain? Lebih hebat itu. Sementara dapat rezeki aja nggak pernah ngajak-ngajak, betul? Kalau makan enak, boro-boro ngajak-ngajak, tapi giliran sakit aja, sekampung tahu semua. Ya ilah, itu manusia kayak gitu. Telepon sono, saya nggak ngaji Pak Ustadz, kenapa? Sakit. Ya. Orang sehat aja juga gak ngaji. Kalau lagi aku lagi pilek Pak Ustadz, ya itu murid-murid saya yang di sono bukan di sini. Di sono, Cibinong sekitarnya muter-muter sono tuh. Suka gitu. Kalau saya nggak ikut ngaji Pak Ustadz, kenapa? Sakit, giliran dapat arisan nggak ngomong-ngomong. Nah itu, harusnya kalau lagi arisan ngomong Pak Ustadznya. Pak Ustadz, saya dapat arisan nih, alhamdulillah. Tapi enggak. Kalau ngomong lagi susah, lagi sakit, lagi ini, itu biasa. Saya jadi imam tuh udah biasa. Selesai ngimami, pada ngomong, pada datang tuh, Pak Ustadz lagi ini, itulah, udah biasa begitu. Itulah. Jadi sekali lagi Nabi Nuh alaihissalam itu ya begitulah kita Pak. Itu hidup di dunia itu kayak gitu. Ketika sudah urusan keluarga, masya Allah luar biasa ya. Itu ternyata di Quran itu dakwah yang paling menderita atau yang paling berat justru berhadapan dengan keluarga. Bisa jadi yang dihadapi bapaknya seperti Nabi Ibrahim. Bisa juga yang dihadapi anaknya seperti Nabi nanti bisa saja berhadapan dengan istrinya seperti Nabi Lut, bisa juga berhadapan dengan suaminya
seperti Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu Asiyah, itu berhadapan dengan Fir'aun. Nah, itu nanti kita terangkan lagi, insya Allah di Quran semuanya ada. Bagaimana kita mengambil pelajaran, ternyata jangan kau katakan anak itu tidak ngerti apa-apa. Bisa jadi yang tua nggak ngerti, kata Nabi Ibrahim begitu kan. Nah, bisa juga yang dapat hidayah kadang-kadang anaknya. Nah, jangan seperti orang kita, ketika anak kecil ngasih tahu sama orang tua, ngomongnya orang tua bilang begini, alah lu kan baru kemarin sunat, ngomongi babe lo, jangan ngomong begitu ah. Itu begitu, ternyata Allah memiliki atau memilih hambanya tidak tergantung umur. Sekali lagi, Allah memilih hambanya tidak tergantung kaya. Allah memilih hambanya tidak tergantung bodoh atau pintar. Tidak sama sekali. Itulah contoh nanti. Ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dikuatkan Allah SWT. Diberikan kemudahan-kemudahan. Hidayah itu lebih mahal daripada isi dunia isi, katanya ada. Kenapa kok begitu Pak Ustadz? Dunia isinya tidak akan bisa menyelamatkanmu ketika sudah kau tinggalkan. Betul. Tapi yang akan menyelamatmu justru yang kau benci, yang kau remehkan, yang kau nggak reken, gitu katanya. Itulah yang justru akan menyelamatkanmu, yang akan menolongmu, dan lain sebagainya. Karena segala yang ada akan kembali meninggalkanmu, tidak satu pun yang mau menemanimu ketika sudah pindah dari alam ini. Keluarga kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya ketika sudah pindah dunia, tidak ada harganya sama sekali kita. Ditempelin dunia aja, dunia ini nggak boleh. Ada nggak orang mati, ya, lalu dipakein jas, alah nggak usah. Kasih apa dong? Kain putih aja, padahal miliaran tuh. Betul? Begitu kan? Istrinya yang cantik, anaknya yang cantik, yang meninggal dunia. Cepat-cepat dikubur, ketakutan. Betul? Dulu dirangkul. Kan gitu ya? Dulu dipeluk, dulu di ini. Begitu mereka sudah hilang rohnya saja, cepat-cepat harus dikubur, dipisahkan dengan mereka. Aduh, nangis orang itu. Nangis berarti nggak berarti. Orang yang semacam itu memang sudah dibilangin dari dulu. Yang berarti adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu saja. Iya, makanya itu individu pribadi. Ya, pribadi gimana Pak Ustadz? Kalau kau punya duit di kantong tempatnya tuh. Kalau kau pakai baju di badan tempatnya itu. Kalau kau punya mobil dikendari dudukin saja. Setelah lepas tidak akan bisa nempel. Tapi ilmu iman ada dalam dada. Saya ulang lagi. Ilmu iman ada dalam dada. Gak pakai baju, dadanya tetap beriman, berilmu. Gak pakai rumah, gak pakai mobil, umpama gitu kan. Meninggal sekalipun, iman ilmu ada dalam dada. Itulah yang dikatakan Allah. Yang tidak bisa lepas darimu adalah sesuatu yang ada pada dirimu atau kolbumu. Amin ya Rabbal alamin. Demikian sekilas uraian saja, mukadimah saja. Karena ini kan baru sekali ya. Sekali ya pembukaan. Mudah-mudahan diberikan sehat semua. Amin ya Rabbal alamin. Itu isi Quran ya. Dikuatkan Allah SWT. Mudah-mudahan kita tetap iman, tetap kuat, tetap bagaimanapun ini adalah anugerah dari Allah SWT. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.